Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya berada di Polda Metro Jaya dan bersama terperiksa sebagai saksi terlapor, yaitu Dr. Tifauza Tiasuma, kandidat doktor. Dok, saya dok. Alhamdulillah, dari Jogja. Ya. Bagaimana persiapannya hari ini? Bagaimana persiapannya hari ini, dok? So far so good. Ya. Jadi Sebagai warga negara yang taat hukum ya, ya. dok, kalau kita lihat ya di surat panggilan itu sama semua, menyebut locus delicti dan tempus delicti. Ya. Kalau locus delictinya di Jakarta Pusat dan tempus delictinya itu tanggal 22 Januari 2025. Itu ya. Nah, Fokusnya di Jakarta Pusat, tempusnya Nah, itu ya. 22 Januari 2025. nah, pertanyaannya adalah kan dari kemarin-kemarin kita bertanya itu 22 Januari itu kejadian apa? Tetapi yang paling gampang adalah pada tanggal 22 Januari itu dokter masih ingat nggak ada di mana? Saya itu terjadwal ngajar di sebuah sekolah internasional terpadu sekolah Islam di Bekasi. Oke. Ya, namanya Institut dan Ngajar itu dari pagi sampai sore. Karena saya ngajar murid, saya ngajar orang tua murid dan saya ngajar guru. Dan itu setelah itu langsung pulang ke rumah. Pulang, nggak ada acara apapun. Mohon maaf, dok. Fokus Ya. saya di Bekasi. Ya. Di Tempus 22 Januari 2025. Ya. Dan saya aktivitas mengajar seperti biasanya. Udah itu. Jadi kalaupun ada sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang terjadi di Jakarta Pusat, biasa pasti nggak ada di situ. Nah, setelah dari Bekasi itu langsung pulang ke rumah. Pulang Rumah dokter di mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Jadi dari sisi lokus dan tempus delicti dokter tidak di sana. Ya, Ya, saya juga bertanya-tanya tanggal 22 Januari itu apa? Itu. apa ini? Oke. Kalau misalnya itu adalah sebuah peristiwa, maka dokter bisa pastikan dokter tidak di lokasi. Ada di lokasi dan ini kan juga lokasinya Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2025 Ya. yang diduga dilakukan oleh Ya. Ada Tifauza Tiasuma itu. yang Islam Effendi, Namadi Lubis, KM Romi Ya. dan Tifauza Tiasuma dan Abraham Samad. Artinya kan secara bersama-sama mesti ya. Ya. Saya nggak ada di situ. Ya, ini Walaupun ada peristiwa. jadi agak aneh itu ya. Nggak aneh. Oke. Nah, tapi ada skenario lain yang mengatakan, itu susahnya kan kita menebak-nebak ya. Tanggal 22 Januari itu adalah ditontonnya sebuah kejadian. Oleh seseorang atau oleh orang-orang Nggak ngerti. kan ditontonnya. Ya, tapi yang nonton itu teorinya ya harusnya pelapor dong. Dalam hal ini pelapor kan? Pelapornya kan sisanya ya. Ya. Tinggal satu, Insinyur Haji Joko Widodo, Ya. Kurniawan, Ya. kemudian Lecumanan, Ya. Samuel X. Weekend kan. Ya. Artinya mereka bersama-sama Sama nonton. Ya, itu kan juga aneh juga kan? Kan aneh kan. Oke, misalnya katakanlah, oh ya kami nonton bareng nobar. Nobar. Oke, kalau nobar 22 Januari itu pertanyaannya, dokter merasa nggak ada ucapan, unggahan dan lain sebagainya yang relevan dengan kasus yang dilaporkan sebelum tanggal 22 Januari tersebut? Atau dokter pengen lihat linknya tuh link tanggal berapa atau unggahannya tanggal berapa begitu? Kan saya mesti akan ditunjukkan kalau memang peristiwa itu adalah peristiwa nobar gitu kan, sekelompok orang ya di tanggal tersebut di Jakarta Pusat. Berarti kan ada tontonan. Ya, apakah itu video, apakah itu YouTube, apakah itu
media mainstream gitu kan, tentang apapun itu ya kan, yang mestinya terjadi di 22 Januari 2025 dan sebelumnya kan. Kan nggak mungkin pada masuk mesin waktu gitu kan ya. Nah, jadi kan linknya itu pasti relevansinya adalah pada tanggal sebelum tanggal 22 Januari 2025 itu kan. Kemudian pertanyaannya, apakah ada kira-kira misalnya bicara di TV atau bicara di YouTube atau bicara di apapun itu ya, yang kemudian menghasilkan apa ya, ini kalau di sini kan menghasilkan dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran. Sorry dok, maaf dok, biar lebih jelas. Ya, yang saya lakukan selama ini kan memberikan edukasi kepada kan melakukan penelitian open access evidence research ya, dan itu semua sangat layak, sangat bisa saya pertanggungjawabkan dari sisi akademis. Nggak ada tuh yang saya melakukan pencemaran nama baik secara sengaja atau melakukan hasutan seperti yang ada di pasal-pasal ini, nggak ada. Dok, ini pendapat ya, karena ini bukan pemeriksaan kan. Kalau kita lihat panggilan itu yang sudah saya baca berkali-kali juga, itu ada dua jenis atau dua kelompok pasal yang dituduhkan atau yang dimasukkan ke dalam surat tersebut. Satu pasal tentang delik aduan, kita bisa katakan itu yang pencemaran nama baik pasal 310 dan sebagainya. Dua pasal pidana umum, ya, pasal pidana umum. Nah, kalau pasal pidana umum ini ya, pasal pidana umum ini bahkan ancamannya sampai 12 tahun itu kalau kita pakai Undang-Undang 35, Undang-Undang ITE ya. Apa walaupun bukan orang hukum, apa tanggapan dokter mengenai hal ini? Jadi seolah-olah penegak hukum ini cari-cari masalah gitu. Ya kan pertama itu dari sisi hak saya dulu ya. Hak saya ya. Ini juga pelajaran buat semuanya bahwa kita ini sebagai warga negara sebuah negara maupun warga negara internasional tuh harus tahu loh ya. Ini pelajaran ya buat kita semua ya, atas peristiwa yang terjadi terhadap diri saya dan teman-teman itu. Kita tuh ya harus melek KUHP juga, harus melek undang-undang dan semuanya gitu. Maka saya juga belajar kan. Pertama sebelum saya dituduhkan oleh segala macam pasal dengan ancaman hukuman 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, kan saya mendudukan dulu hak saya gitu kan. Kan jelas saya punya hak yang jelas pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ya kan. UUD, setiap orang ayat 2 ya, 28E. Setiap orang berhak atas kebebasan ya, menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F ya, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, ya termasuk media sosial. Ya, kemudian itu hak kita. Kemudian pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ya, saya kan sivitas akademika ya. Saya masih sebagai dokter kandidat atau peserta itu artinya saya sebagai seorang sivitas akademika. Itu saya memiliki pasal 8 ya, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Dan pasal 8 ayat 2-nya kebebasan akademik ya adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui kegiatan pendidikan dan penelitian. Artinya saya dilindungi oleh pasal ini, pendidikan tinggi. Kemudian ada satu lagi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ya. Di pasal 4 ayat 1, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 4 ayat 2, setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini, menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi artinya di sini dokumen publik ya, yang dalam kasus ini adalah ijazah pejabat negara itu bukan ranah privat lagi, karena sudah berkali-kali kita diskusikan ya bahwa ijazah Joko Widodo ketika dia pakai untuk menjabat wali kota, untuk menjabat gubernur maupun presiden itu sudah menjadi dokumen publik ya, di mana informasi publik itu sah untuk kemudian diakses ya oleh siapapun juga, bahkan diminta ya, ya kan. Artinya apa? Saya secara Undang-Undang Dasar 1945 saya terlindungi oleh pasal 28
Kemudian secara saya sebagai sivitas akademika, saya terlindungi Undang-Undang 12 tahun 2012 kebebasan akademik. Secara warga negara, saya terlindungi oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ya. Jadi ini adalah sebuah justifikasi untuk saya. Sehingga nggak ada alasan sama sekali saya dituduh pasal-pasal pidana ini ya. Pasal pidananya itu misalnya ya pasal 310, 311. Ya. Kalau pasal-pasal 310, 311 ya kita tanya dulu sama Joko Widodo karena jasa Anda. Ya kan? Sekedar untuk pemirsa, 310 itu mengenai pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 9 bulan. Pasal 311 itu fitnah dengan ancaman hukuman 4 tahun. Ya. Dan delik aduan lainnya adalah pasal 27A Ya. Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 2 tahun. Ini ya, pasal 27A ya, Undang-Undang ITE itu ya. Setiap orang dengan sengaja menyerang hormatan atau nama baik orang lain dengan cara menunjukkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ini adalah ranah ketika dokumen itu bersifat privat. Ya. Misalnya seperti saya ngambil atau ada seseorang ngambil dokumen privat orang ya, kemudian disebarluaskan, nah itu kena di situ. Tapi ketika ini adalah dokumen publik dan sudah tersebar luas di internet juga, ya sudah nggak ada lagi pasal 27A ini gitu. Apalagi dokumen itu digunakan untuk melamar pada jabatan publik ya. Ya, jadi nggak ada unsur pidana saya lakukan di sini. Kemudian pasal 28 UU ITE ya kan, menyebutkan larangan ini menyebarkan informasi kebohongan atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Saya dikatakan menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan, ya tunjukkan dulu ijazahnya kan gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian pasal hasutan, kebencian dan permusuhan di mana saya melakukan hasutan, ya kan? Nggak ada karena itu jelas kaitannya dengan SAR ya kan. Suku, agama, ras, nggak ada sama sekali. Jadi ini tidak pasal yang dituduhkan itu yang sangat mengada-ada. Terus pasal 160 KUHP misalnya. ya, misalnya pasal penghasutan 160. Ya saya menghasut apa? Orang saya tadi saya sudah sampaikan ya. Bahkan kalau kita bicara di di undang-undang internasional ya. Jadi kita supaya tahu semua ya warga negara itu bahwa kita itu tidak hanya dilindungi oleh undang-undang nasional, tapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Satu ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UHAM) tahun 1948. Pasal 19 ya, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan serta untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas ya. Undang-undang internasional ini melindungi hak setiap warga seluruh dunia berbicara dan menyampaikan analisis publik termasuk lewat media sosial. Kemudian ada lagi undang-undang internasional, International Covenant on Civil and Political Rights ya, ICCPR, yang Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ya. Kemudian pasal 19 ayat 3, pembatasan hanya boleh dilakukan jika perlu untuk menghormati hak kehormatan orang lain, menjaga keamanan nasional, ketertiban. Nah ini kalau kita bicara tentang hak privat, ya, sedangkan kita bicara tentang dokumen yang dipakai untuk public issue ya, public domain ya. Kemudian ada lagi International Covenant on Social Cultural Rights ya, ICESCR. Ini untuk kaitannya dengan saya sebagai peneliti ya. Negara dalam covenant ini menghormati kebebasan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif. Di UNESCO juga ada penjaminan hak penelitian atau dosen untuk meneliti dan menyampaikan hasil kajian, bahkan jika menyangkut isu sensitif. Ya, ini di UNESCO ada undang-undangnya. Jadi sebetulnya lengkap sekali perlindungan hak berpendapat dan hak politik yang dilindungi oleh undang-undang nasional maupun internasional. Gitu. Sehingga nggak ada alasan sama sekali untuk memberikan tuduhan pidana kepada saya ketika saya sedang mengerjakan pekerjaan saya sebagai peneliti untuk melakukan penelitian yang bersifat open access ya, terhadap dokumen open access juga gitu. Itu ya, jadi ini saya rasa pasal-pasal yang dipakai ini pasal-pasal yang sangat mengada-ada dan sangat terlihat ya tujuannya untuk melakukan kriminalisasi. Saya khawatir ya, ini analisis banyak orang juga gitu. Nah, analisis banyak orang itu khawatirnya adalah ini digunakan untuk melakukan legitimasi. Iya, untuk melakukan
apa ya? Delegitimasi gitu. Delegitimasi atau penurunan kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, hati-hati ini karena banyak orang sudah melakukan analisis demikian. Mengapa 12 orang aktivis ini? Mengapa para aktivis lapangan? Kenapa para jurnalis? Kenapa media itu bisa dijerat, artinya bisa dijadikan terlapor ini? Ini sekarang isunya jadi bergeser, bukan soal wah polisi masih dikuasai oleh Joko Widodo nih, polisi masih menjadi alatnya Joko Widodo nih. Sepertinya sekarang nggak lagi. Sepertinya sekarang justru apa yang menjadi peristiwa kita sekarang ini dengan 12 aktivis ditambah dengan plus saksi-saksi yang dari mana-mana ini turut diperiksa juga, ini kelihatannya pergeseran dari misi nih, pergeseran dari tujuan yang sekarang yang kemarin itu kita menduga ya. Banyak analis menduga bahwa itu dilakukan karena Joko Widodo mau melindungi dirinya ya atas dugaan ijazah palsunya dan dia menggunakan kepolisian yang masih dia kuasai. Sekarang isunya digeser. Ya, jadi banyak orang dilaporkan, banyak orang dikriminalisasi, itu tanda lemahnya kekuasaan atau lemahnya Presiden Prabowo Subianto. Ini harus hati-hati nih ya. Jadi atas dua hal tersebut ini kita kelihatannya sudah banyak orang yang menganalisis hal ini. Nah, ini sekaligus sebagai sebuah sinyal juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden ada di mana? Anda berhak kepada keadilan, kepada kebenaran, kepada kejujuran, atau Bapak lemah saja gitu ya? Dipakai untuk alat alat mendelegitimasi jabatan presidensi Pak Prabowo. Jadi ini sebetulnya adalah ujian bagi Presiden Prabowo. Apakah dia mau dipakai untuk alat ya, memperlemah dirinya dengan seperti yang sekarang ini terjadi ya? Karena buat saya ini kan udah lama sekali dan kemudian seakan-akan justru malah diperlama, kemudian isu juga jadi digeser-geser. Itu kita harus tahu ya bahwa hak kita sebagai rakyat bukan hanya diambil ya, tetapi juga APBN-nya ini yang saya concern adalah APBN-nya ini loh. Berapa banyak ini biaya APBN yang diserap untuk urusan ini gitu. Padahal sebetulnya sederhana aja. Toh ijazah yang katanya ijazahnya Joko Widodo sudah ada di sini nih. Sudah ada di Polda nih, ya kan? Kalau memang Polda itu punya etikat baik, kepolisian itu punya etikat baik, ya sudah tunjukkan saja. Kita gelar perkara dalam kasus ini di PMJ di Polda Metro Jaya. Oke, Dok. Kalau begitu ya, kan kalau saya lihat ada dua strategi kemarin, Mas Roy dan Rizal Fadila. Ya. Kalau Rizal Fadila itu menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, ya, saksi terlapor, kalau ijazahnya tidak diperlihatkan, diletakkan di atas meja. Oke. Kalau Mas Roy Suryo itu peristiwa atau kejadian atau apapun yang tidak kaitannya dengan 22 Januari 2025 ya, sebagai lokus dan tempus delicti. Jadi lokusnya di Jakarta Pusat. Nah, saya tidak tahu apa yang ingin disampaikan oleh dokter nantinya kepada penyidik. Kalau saya sih dua-duanya ya, karena ini kan juga surat panggilan ini kan lagi-lagi aneh ya. Ini kan lagi-lagi aneh. Saya tuh sudah dipanggil untuk ketiga kalinya untuk 2 laporan polisi. Ya, pertama adalah laporan polisi tanggal 30 April 2025 atas nama pelapor Joko Widodo. Itu adalah delik aduan, ya kan? Yang sampai sekarang juga tidak jelas karena dia hanya menyebutkan peristiwa. Dia tidak berani untuk menyebutkan siapa yang dia laporkan, ya kan? Kemudian laporan polisi yang kedua, ini yang tersisa tinggal 3 nih, Andi Kurniawan, Lecumanan, dan Samuel Sweken ini kan. Ini adalah delik umum. Nah, artinya saya punya hak pada saat pemeriksaan tadi untuk juga minta 2 hal tersebut. Kalau ini kaitannya dengan laporan polisinya Joko Widodo, saya punya hak untuk meminta mana ijazah yang sudah disita. Karena itu relevan. Kalau memang ijazah itu ada dan kemudian saya buktikan dengan keilmuan yang sudah kami bertiga cantumkan, makanya ini nanti buku ini juga saya bawa ya, buku ini juga saya bawa nih ya, buku Jokowi White Paper ini akan saya bawa masuk ke dalam. Kalau nanti Polda atau pemeriksa Polda Metro Jaya itu menyampaikan kepada saya ketika saya tanya, karena ijazahnya Joko Widodo yang sudah ada sita lalu ditunjukkan ke meja, maka saya akan buktikan otentitas atau keaslian dari ijazah tersebut melalui ilmu yang sudah ada di sini, ya kan? Karena nggak serta-merta juga saya percaya ijazah itu harus dibuktikan dengan ilmu. Nah, alhamdulillah ilmunya untuk melakukan verifikasi, investigasi, verifikasi secara ilmiah sudah kami bukukan di buku
white paper ini, ya kan, gitu. Kemudian selanjutnya, kalau ternyata pemeriksa tidak menunjukkan kepada saya ijazah, ya saya akan menolak menjawab. Lalu apa relevansinya saya menjawab? Karena saya dituduh melakukan pencemaran nama baik, melakukan fitnah, itu kan atas dasar dari ijazah itu. Kalau polisi Polda tidak menunjukkan ijazah itu, dan saya tidak bisa melihat ada autentitasnya dari ilmu yang sudah ada di Jokowi's white paper, ya untuk apa saya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, kan udah nggak relevan lagi gitu. Kedua, tentang laporan polisi yang disampaikan oleh 3 orang ini, Andi Kurniawan, Cumanan, dan Samuel Soeken. Ini kan hubungannya sama pasal-pasal ya, misalnya masukan, ujaran kebencian, kemudian penyebaran informasi dan sebagainya, gitu kan ya. Nah, kaitannya kalau pasal-pasal ini tentu saja dengan lokus dan tempus, ya kan? Penghasutan di mana, terus peristiwanya apa dan sebagainya, kan? Kemudian mengajak untuk melakukan sesuatu yang kemudian menimbulkan keonaran dan sebagainya, ya. Sekarang di sini saya akan kaitkan dengan lokus dan tempus yang tertulis di laporan polisi ini, kan? Ya, yaitu di Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2025, di mana jelas ya pada waktu itu ada buktinya saya mengajar di Bekasi, di sebuah sekolah dasar dari pagi sampai sore, ada absennya, ada saat aksinya, ada foto-fotonya. Jadi saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa apapun di Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2025. Jadi dengan demikian maka saya tidak perlu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau tidak relevan. Iya, kan saya tidak hadir, saya tidak ada di sini, saya ada di Bekasi, tidak di Jakarta Pusat pas tanggal 22 Januari 2025. Itu. Jadi misalnya mengatakan itu tempus sama lokus deliktinya itu bukan kejadian dokter di mana, tapi itu adalah ditontonnya, kan gitu ya. Ditontonnya peristiwa itu. Apa jawaban dokter? Ditontonnya tuh jadi gini. Berarti ada peristiwa nobar gitu ya, nonton bareng ya. Ini kan berarti seperti yang terjadi waktu kami diperiksa untuk yang laporan polisinya Joko Widodo tuh. Di situ kan waktu itu lokus dan tempusnya Jakarta Selatan, 26 Maret 2025, ya kan, ada peristiwa gitu ya. Walaupun penyelidik waktu itu tidak menyampaikan kepada saya ada peristiwa, tapi dia menyatakan ada peristiwa. Terus setelah itu kita konferensi pers, kita katakan kami menolak menjawab karena kami tidak jelas itu Jakarta Selatan 26 Maret 2025 itu peristiwa. Konferensi pers dari Polda Metro Jaya menyatakan bahwa peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan itu adalah peristiwa menontonnya orang yang melaporkan, kan gitu ya. Nah kalau ini kan berarti kejadiannya sama nih, dengan bahwa di Jakarta Pusat orang-orang ini nobar. Di Jakarta Pusat orang-orang ini Joko Widodo, Andi Kurniawan, Cumanan, dan Samuel Soeken ini sama-sama nobar. Padahal bisa dicek apakah pada tanggal 22 Januari itu Jokowi ada di Jakarta? Ada di Jakarta, ya, dan ada di Jakarta Pusat nggak? Si Samuel Soeken ada di Jakarta Pusat nggak? Nonton bareng nggak, gitu kan? Mereka janjian. Lalu kalau seandainya itu, kemudian seperti yang saya dengar dari para terlapor yang lain ya, Mas Roy, Pak Rizal, gitu ya, mereka diberikan video-video maupun link-link yang ternyata itu sebagian besar itu link-link ataupun video itu setelah tanggal 22 Januari 2025. Artinya apa? Berarti mereka nobarnya pakai mesin waktu ya. Mereka nontonnya di tanggal 22 Januari, menonton peristiwa tanggal 4 April. 6 Mei. Kan nggak relevan ya. Jadi kesan saya sebenarnya polisi ini panik ya. Panik karena diberikan perintah atau diberikan pesanan begitu ya. Untuk intinya pokoknya gimana caranya mengkriminalisasi kita semua. Sehingga mereka acak adut. Dalam laporannya juga acak adut, lokus sama tempusnya lari-lari ya. Tanggal 26 Maret di Jakarta Selatan, sekarang lari di Jakarta Pusat, beda lagi tempusnya di 22 Januari, jadi lari-lari gitu. Ini kan menunjukkan bahwa mereka benar-benar bekerja dengan, bukan saya bilang asal-asalan, tapi mereka bekerja dengan panik lah. Itu undangan pertama. Undangan kedua terhadap laporannya Cumanan dan kawan-kawan itu pada waktu itu ada lokus dan tempus deliktinya nggak? Ya, ada lokus dan tempus delikti.